Wajah seorang malaikat. Ayat hafalan Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati. Pekabaran pelajaran ini, orang-orang percaya saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bertumbuh dalam iman. Satu Sabat, pendeta mengatakan kepada anggota bahwa saudara Santana sedang terbaring di rumah sakit. Pedro dan Sarita mau menguatkan saudara Santana. Jadi, mereka membuat sebuah kartu yang indah. Ibu menolong mereka menulis sebuah catatan di kartu tersebut. Mereka menolong membuat beberapa kue untuk dibawa ke rumah Santana. Santana sangat senang. Pedro dan Sarita juga sangat senang. Mereka telah menguatkan sahabat mereka. Dahulu, sebuah gereja juga mempunyai anggota yang perlu dibantu. Cerita Alkitab kita kali ini menceritakan bagaimana mereka dikuatkan. Para rasul sangat sibuk. Banyak orang percaya bergabung dengan gereja yang baru. Beberapa dari anggota gereja baru itu adalah para janda. Beberapa yang lain adalah orang tua. Semua membutuhkan makanan dan pemeliharaan. Para rasul tidak dapat berkhotbah dan mengajar dan memberikan makanan pada saat yang bersamaan. Jadi orang-orang percaya memilih 7 orang yang disebut diaken untuk membantu. Stefanus adalah salah satu diaken tersebut. Dia diberkati dengan berlimpah oleh Allah. Dia menyejukkan dan menguatkan orang banyak. Dia membuat orang lain memikirkan tentang Yesus. Dan Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mujizat yang besar. Setiap orang di dalam gereja mengasihi Stefanus. Bagaimanapun juga, orang Yahudi di kota itu tidak menyukainya. Mereka membenci pengajarannya tentang Yesus. Kata-kata Stefanus sangatlah berkuasa sehingga orang-orang Yahudi ini tidak dapat membantahnya. Mereka mau menghentikannya. Apakah yang mereka dapat lakukan? Mereka memutuskan untuk membayar beberapa orang untuk memberi saksi dusta tentang Stefanus. Dusta itu mengacaukan semua orang biasa, para pemimpin, dan guru hukum. Para pemimpin mengirim orang untuk membawa Stefanus ke sebuah pertemuan. Dan mereka mengundang para saksi dusta, jadi mereka dapat menuduhnya. Para pemimpin memandang Stefanus dengan saksama. Mereka mengharapkan Stefanus ketakutan. Sebagai gantinya, wajah Stefanus bersinar-sinar. Alkitab mengatakan bahwa wajahnya kelihatan seperti wajah seorang malaikat. Imam besar menghardik Stefanus. "Apakah hal ini benar?" Dia menggertak. Dia sedang berbicara tentang dusta yang telah dikatakan tentang Stefanus. Stefanus tidak menjawab ya atau tidak. Sebagai gantinya, dia mulai menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Dia berbicara tentang rencana Allah dengan mengirim seorang juru selamat bagi dunia.
Pertama, Stefanus mengingatkan mereka tentang janji Allah kepada Abraham. Kemudian dia berbicara tentang anak Abraham, Ishak. Dia mengingatkan para pemimpin bagaimana Allah menggunakan Yusuf untuk melindungi keluarga Yakub selama masa paceklik yang mengerikan. Kemudian, Stefanus mengingatkan mereka tentang Musa. Musa telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka berpaling menentang Musa. Kalian para pemimpin orang Yahudi yang keras kepala, dia berkata, engkau tidak memberikan hatimu kepada Allah. Kamu tidak mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. Para pendahulumu seperti ini, dan kalian sama saja seperti mereka. Bapa-bapamu berusaha untuk menyakiti hati nabi yang pernah hidup. Nabi-nabi itu telah mengatakan dulu bahwa seorang yang benar akan datang. Tetapi para leluhurmu membunuh mereka. Dan sekarang engkau telah berpaling melawan seorang yang benar dan telah membunuhnya. Maka terjadilah, setiap orang mulai berteriak serentak. Beberapa pemimpin sangat marah sehingga mereka menggertakkan gigi mereka. Tetapi Stefanus tetap tenang. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bahkan tidak mendengar suara kebisingan tersebut. Stefanus melihat ke atas. Dia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Lihat, dia berseru. Saya melihat langit terbuka, dan saya melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin menutup telinga mereka dengan tangan mereka dan berlari menuju Stefanus. Mereka menyeretnya ke jalan raya, ke jalan-jalan di luar kota. Lalu mereka mencampakkan jubahnya, dan mereka melempari Stefanus dengan batu. Stefanus mati dengan tenang, sama seperti yang dilakukan Yesus. Yesus tidak bertengkar dengan para tentara. Stefanus tidak bertengkar melawan para pemimpin Yahudi. Yesus berdoa bahwa Allah akan mengampuni mereka yang telah menyalibkannya. Stefanus berdoa juga. Dia bertelut dan berseru dengan suara yang keras, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah doa belas kasihannya ini, dia meninggal. Stefanus telah menguatkan orang percaya saat dia memperhatikan kebutuhan mereka. Roh Kudus memenuhinya dengan kasih kepada orang lain. Roh Kudus mau agar kita menolong orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya.